Ya, halo semuanya Bapak Ibu guru. Kita kembali bertemu lagi di pertemuan kedua ini dan saat ini saya akan berbagi kembali ya mengenai bagaimana kita mengembangkan coding dan AI ataupun KA yang kita kenal dalam dunia pendidikan. Kalau kemarin kita sudah membahas banyak bagaimana itu coding dan KA ini dimulai terlebih dahulu. Kita mulai dari identifikasi masalah dulu, jangan buru-buru langsung coding. Baru kita ajak peserta didik untuk memahami cara berpikir komputasional. Baru kita melakukan coding. Baru kita juga memahami bagaimana kita bisa belajar tentang atau berkomunikasi, berinteraksi dengan AI. Dan saat ini Bapak Ibu kita akan membahas lebih lagi ya. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan kemarin. Dan pertanyaan-pertanyaan kemarin juga menjadi bahan untuk kita lanjutkan di pertemuan kedua ini. Nah, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan memulai ya. Sambil kemarin juga ya saya perhatikan di kolom chat bagaimana tutorialnya. Ada juga Bapak Ibu yang chat saya secara pribadi. Ya, semoga saya bisa memberikan jawabannya di sini langsung Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu. Yang pertama yang kita praktikkan adalah ide mengajar yang salah satu guru tanya ya kemarin ya. Bagaimana mengubah wajah kita menjadi animasi. Nah, kemarin saya jawab adalah kita akan membuat di ChatGPT. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Share screen-nya. Ini tentang kode dan AI. Ya, Bapak Ibu, sebelum itu saya akan menunjukkan eh, bagaimana cara kita mengubah foto kita menjadi animasi gambar ya, atau dalam bentuk karakter-karakter ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita langsung saja buka ChatGPT. Saya rasa Bapak Ibu sudah mengenal ChatGPT ya. Saya sarankan terlebih dahulu untuk di ChatGPT ya. Nah, kita upload foto yang akan kita, lalu kemudian kita cari foto yang akan kita ubah Bapak Ibu. Misalnya di sini saya punya foto. Nah, maka Bapak Ibu boleh membuat foto tersebut dengan cara Bapak Ibu ngeprompt. Kalau kita pakai prompt sederhana saja dulu Bapak Ibu, maka kita berikan seperti ini Bapak Ibu. Buatkan foto menjadi animasi fiksi. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, baru kita tunggu hasilnya Bapak Ibu, dia akan membuatkan foto. Nah, kurang lebih nanti Bapak Ibu hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Seperti hal yang pernah saya buat juga ya. Ya, ini dia Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kalau tadi tangannya eh, di dada ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita nanti bisa variasikan Bapak Ibu. Misalnya setelah itu kita chat, buatkan foto menjadi menyapa para pendengar. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Atau misalnya sedang membaca buku, atau sedang memegang laptop, atau sedang berbicara. Nah, jadi Bapak Ibu nanti boleh variasikan itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih begitulah cara kita untuk mengubah foto menjadi animasi seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, saya buat yang baru Bapak Ibu. Saya kembali. Nah, kita lihat di sini apakah sudah ada. Oke, tidak ada. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ya Bapak Ibu ya. Bagaimana foto-foto dapat diubah ya. Nanti kalau lama di sini Bapak Ibu bisa cek di Libre juga ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah dibuat? Oke, ternyata masih belum ya. Nah, jadi Bapak Ibu akan tunggu nanti, nah maka animasinya sudah terbuat.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita kemarin saya berbicara ya bahwa kita akan berfokus pada pengintegrasian ya sesuai tujuan kita juga, bagaimana kita menghadirkan ide-ide dalam pembelajaran ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan kemarin adalah kita menggunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya menyusun kalimat kah, atau teks prosedur ataupun teks petunjuk. Nah, Bapak Ibu, seperti kita tahu bahwa teks prosedur ini dipelajari di bahasa Indonesia dan juga coding ya atau teks atau perintah yang kita sampaikan kepada komputer dalam bentuk kode. Jadi ada kesinambungan di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau integrasi sangat bisa sekali Bapak Ibu. Kemungkinannya bisa seperti ini Bapak Ibu ya, di mana di bahasa Indonesia siswa belajar memahami, menulis, mengikuti teks petunjuk dengan runtut. Atau juga yang kedua adalah informatika atau coding ini, di pelajaran coding khususnya, siswa belajar menyusun algoritma berupa langkah-langkah yang harus di komputer. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sedang belajar apa namanya belajar teks prosedur atau ke depan belajar teks prosedur ataupun misalnya belajar kalimat efektif dan tidak efektif, Bapak Ibu boleh terapkan ini. Jadi Bapak Ibu bisa mulai seperti ini Bapak Ibu. Belajar dulu kontennya adalah konten teks prosedur. Sudah tahu teks prosedur itu apa, lalu Bapak Ibu memulai. Ternyata di dalam dunia komputer juga, komputer memiliki yang namanya teks prosedur. Namun di dalam teks prosedur di dalam komputer ini dikenal dengan nama algoritma atau langkah-langkah yang berurut sistematis seperti teks prosedur di bahasa Indonesia. Namun ketika kita juga belajar untuk teks prosedur di dalam komputer, maka kita kenal yang namanya juga coding, di mana kalau di teks prosedur kita memerintah atau melakukan langkah-langkah itu dilakukan oleh manusia, sedangkan coding atau teks prosedur dalam bentuk perintah komputer ini akan dilakukan komputer, tetapi perintahnya ini dilakukan dalam bentuk kode. Lalu Bapak Ibu buat seperti ini misalnya. Misalnya prosedurnya maju satu langkah ke depan, dua langkah ke belakang. Maka anak-anak silakan buat kode tersebut ya. Maju satu langkah menggunakan andak panah misalnya. Maju satu langkah, mundur dua langkah. Dua kali langkah mundur. Atau kalau kita menggunakan teks ya, seperti ini. When start ketika dimulai, maju dua langkah, mundur dua langkah ya. Jadi Bapak Ibu kita akan membuat teks-teks ini menjadi teks di dalam coding menggunakan kode-kode ini. Lalu bawa mereka dan mari kita coba sekarang praktekkan bagaimana kita melakukan ini langkah-langkah ini atau memerintah prosedur melalui teks prosedur dalam bentuk kode yang disebut sebagai coding. Nah, Bapak Ibu langsung ke sini ke eh, website saya yang kemarin yang sudah saya buat. Kalau kemarin kita sudah belajar di ini Bapak Ibu di Kitlo Coding. Nah, Bapak Ibu boleh akses Kitlo Coding atau di Kode Combat. Nah, Bapak Ibu boleh di situ kode .org juga sangat boleh ya, atau Coding Kids by Google ya. Ini juga bagus sekali Bapak Ibu ya untuk anak-anak belajar langkah-langkah terhadap memberikan instruksi kepada komputer melalui langkah-langkah Bapak Ibu ya. Misalnya menggunakan ini. Nah, maju satu langkah ya. Nah, misalnya di sini berarti dua langkah ke depan untuk mendapatkan wortel. Satu, dua. Satu, dua. Nah, lalu ada lagi langkah-langkah yang lebih rumit. Ini adalah tahap-tahapnya Bapak Ibu ya. Kalau saya lakukan pelatihan-pelatihan, Bapak Ibu yang mencobanya itu ada yang sampai level 5. Bapak Ibu coba nanti ya, sampai level berapa ya. Berarti ini adalah pengulangan berbelok dulu baru maju. Nah ini ya, belok kanan dulu baru maju. Nah,
Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba di sini, berarti maju 2 langkah dulu. 1, 2, baru belok kanan, baru 2 langkah ke depan. 1, 2. Nah, 1, belok kanan. Lalu ditambah dengan level berikutnya, yaitu repeat atau pengulangan, Bapak Ibu. Nah, ini sering terjadi di coding, yaitu repeat kalau kita kenal sebagai pola. Misalnya di sini, Bapak Ibu, dia 2 langkah ke depan. Maka kalau tadi kan secara manual kita buat seperti ini. Nah, Bapak Ibu, anak-anak bisa berpikir bagaimana cara kita menggunakan ini adalah pengulangan. Berarti kalau ini 2 kali, berarti kalau kita gunakan ini, nah, berarti artinya kegiatan yang ada di dalam ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Maka kita akan coba lihat ke depan. Nah, ini pengulangannya atau pola Bapak Ibu. Berarti kalau kita coba di sini, kita buat yang manualnya dulu. Oke, maju, maju, belok kanan, maju, maju, belok kanan, maju, 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 sorry, maju, oh ya, maju, 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 belok kanan lagi, maju, maju, 2 kali. Nah, Bapak Ibu, ini ada lagi satu lagi, sorry. Nah, maju. Oke, kita geser dulu. Sorry. Iya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ada pola di sini ya. Maju, maju, belok, maju, maju, belok. Berarti ini ada pola. Kita sudah belajar kemarin. Nah, untuk singkat pola ini kita hitung berapa kali terjadi. Ini 1, 2, 3 misalnya ya. Dia sampai sini nanti 3 kali. Maka kita lakukan singkatannya gimana Bapak Ibu? Ambil yang ini. Sorry, kita hapus semua ya. Berarti sebanyak 3 kali ya Bapak Ibu ya. Ini 3 kali, harusnya dia 4 ya. Kita coba 4. Bahkan tadi yang ngulang apa? Maju, maju, belok. Nah, singkat jadinya langkahnya Bapak Ibu. Kalau tadi panjang sekali. Nah, berarti sekarang mereka bisa maju seperti ini. Maju, belok, maju, maju, belok, maju, maju, belok. Lalu mereka bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu adalah contoh yang pertama untuk belajar integrasi coding di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan ke integrasi berikutnya. Nah, integrasi berikutnya adalah ini tentang AI yang saya bisa sampaikan ini juga bisa dilakukan dengan cara sorry, dengan cara kita unplug ya, unplug kita memahami konsep kepada peserta didik bagaimana AI itu mengklasifikasi. Jadi Bapak Ibu bisa menunjuk jadi eh, kegiatan ini dilakukan bisa diintegrasikan dengan eh, kalau Bapak Ibu belajar tentang sampah misalnya ya. Oke, sampah. Nah, misalnya Bapak Ibu belajar tentang sampah. Jenis-jenis sampah itu apa? Terus apa namanya? Ada jenis organik, organik dan B3. Nah, Bapak Ibu akan memilih nih terlebih dahulu, sorry, jelaskan dulu apa itu jenis-jenis sampah, jelaskan dulu itu apa pengertian sampah dan segala macam sampai mereka mengetahui 3 hal ini ya, jenis sampah ini. Lalu kemudian Bapak Ibu buat sebuah simulasi, sebuah robot yang dibuat untuk mengenali jenis-jenis sampah ini. Sehingga ketika eh, kita membuang sampah, maka robot ini yang otomatis akan memilah sampahnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara kita? Berarti kita pilih Bapak Ibu siswa yang menjadi manusia untuk menilai nanti Bapak Ibu. Baru ini yang akan ini ya Bapak Ibu ya, guru sendiri yang berperan ini ya, menjadi manusia yang akan melatih AI-nya, baru menjadi sebuah robot, menjadi robot, baru juga akan ada yang menilai nanti satu kelas. Lalu Bapak Ibu maju ke depan 2 orang anak dulu yang eh, menilai dan yang akan jadi robot. Nah, Bapak Ibu pastikan kasih peraturan bahwa robot hanya mengikuti apa yang Bapak Ibu mau. Misalnya kalau Bapak Ibu mau pun sampahnya itu
sampah misalnya plastik, Bapak Ibu mau sampahnya itu organik, kan harusnya dia organik ya. Jadi ya Bapak Ibu atur saja, nanti robotnya akan menebak sampah itu berdasarkan instruksi dari Bapak Ibu. Nah, jadi dilatih Bapak Ibu. Misalnya peraturannya nanti kalau kamu dikasih oleh penguji gambar sampah, maka kalau sampahnya organik angkat tangan. Kalau sampahnya anorganik angkat tangan kiri, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dibuat sedemikian rupa kegiatan unplug ini. Lalu nanti Bapak Ibu kan misalnya cobain robotnya kasih instruksi yang salah, ya, kasih instruksi yang salah. Baru misalnya Bapak Ibu kasih tunjuk ke siswa kalau kamu lihat pisang maka itu akan jawabannya adalah dia anorganik, angkat tangan kiri. Kan harusnya organik ya. Nah, nanti robotnya salah begitu ya kurang lebih. Lalu tanyakan ke peserta didik, apakah semua jawaban AI yang dilatih barusan benar? Baru jika benar, mengapa? Jika salah, mengapa demikian? Lalu anak-anak akan menyimpulkan nanti bahwa, oh ternyata AI itu bekerja berdasarkan data yang kita berikan. Lalu Bapak Ibu juga bisa arahkan, oh ternyata ini kita bisa lihat contohnya ini di dalam teknologi. Kalau anak-anak bisa bawa HP, mereka bisa langsung ke sini Bapak Ibu, ke yang sudah kita coba kemarin juga ya, yaitu ke code.org. Nah ini Bapak Ibu ya, code.org, AI for Ocean. Nah, jadi Bapak Ibu akan meminta mereka untuk mengklasifikasi ataupun membuktikan bahwa AI itu tidak 100% benar. Dia akan melakukan berdasarkan apa yang dia lihat, yang dia sudah dilatih, begitu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah kita coba kemarin untuk caranya Bapak Ibu bisa nanti ini ya bisa untuk dilanjutkan ataupun dilihat video yang kemarin kalau memang belum menontonnya. Ini kemarin sudah saya contohkan begitu ya. Misalnya di sini diminta untuk membuktikan bahwa ini ikan ataupun bukan ikan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk mengaplikasikan apa namanya ini klasifikasi AI. Itu ide yang kedua Bapak Ibu. Lalu kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ide selanjutnya adalah ide untuk menulis. Nah, Bapak Ibu yang sedang belajar apa namanya ini seni budaya, anak-anak melukis, lalu kebetulan juga akan belajar tentang bangun ruang, bangun datar, ataupun kalau di sini bahasa Indonesianya eh, kita akan menceritakan alasan mereka untuk membentuk gambar itu untuk mereka bisa menyusun kalimat begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu terlebih dahulu menjelaskan kepada siswa bagaimana menggambar teknik-teknik menggambar lah misalnya ya. Ini di SD sampai SMA pun bisa ya. Lalu setelah mereka akan menuliskan eh, sudah mantap konsep menggambar, lalu Bapak Ibu, mari kita buktikan gambar kita apakah kita benar atau tidak ya. Lalu Bapak Ibu bisa ke link ini Bapak Ibu. Nanti kalau udah dapat link ini ya, Bapak Ibu ke Quick Draw klasifikasi AI. Nah, di sini nanti kita akan buktikan apakah benar atau tidak. Nanti AI yang akan menilai apakah gambar kita sudah benar atau belum. Nah, jadi Bapak Ibu kita klik ini atau Bapak Ibu klik aja di Google ini ya Bapak Ibu ya. Kalau belum dapat apa namanya ini link saya, lalu Bapak Ibu ke Let's Draw. Jadi satu gambar kita diberi waktu 20 detik Bapak Ibu untuk menggambar. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita coba Bapak Ibu gambar. Ini berarti pick up. Berarti kita kalau Bapak Ibu tidak ini cari di ini ya truk ya bahasa di sini ya truk Bapak Ibu gimana cara truk? I see springboard. For that. Ya gambar saya juga salah. Sorry, I couldn't guess it. Oke, berarti itu tadi adalah truk ya. Di sini singa misalnya.
Lion, di mana gambar singa Bapak Ibu? I see circles. Lalu, Potato. nah, Or mouse. Or lalu, watch. Or eh face. ya, gambar I saya see juga sun. tidak terlalu bagus Or ya Bapak Ibu ya. Or Hmm. snowflake. Or octopus. Jadi nanti di Sorry. akhir dia akan Yes, melihat ya. Ini tent, berarti tent ini adalah tenda. I Nah, see springboard. jadi kan anak-anak juga belajar di sini ya, bagaimana belajar tentang I see windmill. bentuk-bentuk bangun I have no datar clue ya. your drawing. I Aduh. see castle. Dan saya tidak Sorry, terlalu mahir I juga can't ya guess it. untuk menggambar Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bumerang. Nah, bumerang itu bagaimana ya? Seperti ada I see ini, squiggle. Or ada cherry. 3 kombinasi. Or glasses. Or scissors. Nah, kurang lebih I seperti itu see ya. binoculars. Nah, Sorry, sampai I nanti couldn't satu guess lagi it. Bapak Ibu 6 BlackBerry. Gimana nih gambar BlackBerry ya? I see shoe. Or Nah, or tube. Or nah, vase. I oke. have no clue what you're Dia drawing. langsung nebak-nebak juga ya Bapak Ibu ya. Gimana? I see saxophone. Or shrimp. Nah, Or nanti di shelf. sini gambarnya apakah sudah benar? Yes, it. Sudah 6 apa nih? Nah, ini misalnya I see ini slime. kalung. Oh, I know. It's necklace. Oke. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu ya, ternyata gambar saya yang benar hanya satu kalung ya. Nah, di sini kita bisa mengajak anak-anak, oh ternyata mereka bisa belajar mencek gambar mereka benar atau tidak. Lalu hubungkan dengan AI. Oh ternyata kenapa dia bisa nih nebak ini? Ternyata ada beribu orang yang sudah menggambar tentang truk sebelumnya. Sehingga kalau gambar kita menyerupai ini tadi, maka dia akan benar. Karena gambar kita tidak menyerupai sama sekali pun, maka nilainya pun salah. Nah, itu bagaimana cara belajar AI. Dia ada data dulu, baru dia belajar dari pola dari data ini. Dari data ini dia menyimpulkan memberi keputusan bahwa jawaban kita salah karena tidak mirip dengan data yang dia punya. Kita sudah belajar di sini bagaimana mengintegrasikan AI dalam pembelajaran. Nah, begitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya kalau misalnya kita akan belajar jenis-jenis binatang yang saya bilang kemarin ya. Kalau misalnya jenis binatang, berarti Bapak Ibu belajar dulu atau misalnya invertebrata dan vertebrata ya, hewan yang bertulang belakang dan yang tidak misalnya ya. Nah, Bapak Ibu belajar dulu, baru setelah itu kalau Bapak Ibu mau ke AI atau seperti yang kemarin ada guru yang mengatakan ya, bagaimana kalau kita project based learning. Jadi anak-anak mendesain sebuah sistem yang dimana sistem itu nanti akan menilai mana vertebrata dan invertebrata. Namun sebelumnya mereka punya pengetahuan dulu apa itu invertebrata sehingga mereka bisa membuat sebuah sistem itu sendiri. Ya, siswa dipastikan dulu sudah paham apa itu invertebrata dan vertebrata begitu ya. Nah, apa tools yang bisa kita gunakan Bapak Ibu? Maka tools yang kita gunakan adalah kita ke Google, Bapak Ibu boleh klik di sini saja ya, Pitoblog. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan Pitoblog. Baru kalau sudah di sini nanti Bapak Ibu kalau belum daftar akun seperti biasa Bapak Ibu bisa daftar akun nanti ya. Lalu Bapak Ibu diperhadapkan dengan layar ini. Setelah itu Bapak Ibu akan sampai ke halaman apa namanya ini untuk memilih apa yang kita mau ya. Nah, kita tunggu. Lalu kita buat ini Bapak Ibu. Nah, machine learning development ya. Baru kita klik. Baru setelahnya kita sudah buat projectnya tentang apa ya. Kalau tadi membedakan hewan invertebrata dan vertebrata. Jadi produk mereka itu membuat sebuah robot yang bisa membedakan mana invertebrata dan mana vertebrata. Misalnya di sini Bapak Ibu ya, nanti anak-anak sediakan gambarnya, ya sediakan gambarnya, lalu mereka akan upload ya harus 20 gambar Bapak Ibu ya.
Nah, kalau kita misalnya saya memulai dari awal, maka caranya itu adalah kita ke sorry, kita ke Rito blognya. Oke, sorry Bapak Ibu, mari kita tunggu terlebih dahulu. Ini saya coba memulai dari awal ya. Nah, setelahnya kita akan pilih machine learning, machine learning development. Nah, baru setelahnya kita ke halaman perpustakaan ya, atau data-data. Kalau ini yang sudah pernah kita buat ya. Kalau kita misalnya buat project baru, klik ini Bapak Ibu, lalu kita pilih namanya apa, misalnya hewan ya. Eh, Kalau mau deskripsikan silakan membedakan vertebrata dan invertebrata. Kayak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baru di sini klik ini baru ke create project. Nah, lalu kita di halaman ini nanti Bapak Ibu kita upload, kita sediakan gambar Bapak Ibu vertebrata 20, invertebrata juga 20 Bapak Ibu ya. Ubah namanya berarti yang satu adalah vertebrata. Nah, baru di sini yang kedua adalah invertebrata. Nah, baru Bapak Ibu upload gambarnya, boleh juga melalui kamera, ya. Pilih filenya, klik di sini. Bapak Ibu misalnya di sini mau hewan yang ini, berarti vertebrata, berarti ini ya, misalnya gajah. Nah, baru nanti Bapak Ibu upload semuanya 20 di sini, juga nanti interpretanya upload. Lalu Bapak Ibu setelah upload sebanyak 2 kali 20 buah gambar, nanti di sini ada trade model ya, baru ada kamera. Ketika kita arahin, kita sediakan gambar tadi yang misalnya gambar gajah ya, ketika misalnya kita arahin gambar ke gajah, maka dia akan menuliskan di sini nanti menunjukkan bahwa ini adalah invertebrata. Nah, jadi dia akan menebak berdasarkan data yang sudah kita berikan. Ini adalah cara kita mengintegrasikan ketika anak-anak belajar tentang hewan, perbedaan hewan. Bisa juga yang lain Bapak Ibu, bukan hanya tentang hewan, bisa tentang apa ya namanya ya, misalnya jenis-jenis sumber daya alam juga bisa kita berikan nanti gambar tentang air, tentang segala macam Bapak Ibu ya, bukan hanya tentang hewan ya. Yang penting yang jenis-jenis ya, ada pembagian-pembagiannya kita bisa lakukan. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya, untuk mengintegrasikan dalam pembelajaran yang berbagai jenis-jenisnya ya. Oke, lanjut Bapak Ibu, kita ke mana nih setelah ini? Kita ke VO3. Nah, kemarin Bapak Ibu ada yang mengatakan bagaimana caranya untuk membuat yang sudah pernah dibuat video awal ya kalau nggak salah ya tadi ya kemarin ya. Nah, caranya salah satu cara terbaik sekarang ya Bapak Ibu ya, hanya melalui VO3 dari produknya Gemini. Tapi sayangnya Bapak Ibu, untuk melakukannya dipastikan hanya bisa dilakukan ketika akun kita Pro. Nah, ini misalnya saya punya akun Pro Bapak Ibu, ini udah Pro ya. Kalau sekarang kalau Bapak Ibu punya anak mahasiswa, adik mahasiswa, nah boleh Bapak Ibu silakan minta ke dia ada akunnya. Sekarang mahasiswa bisa mengakses akun Gemini Pro untuk yang bisa mahasiswa. Bapak Ibu punya saudara mahasiswa ataupun anak mahasiswa, nanti didaftarkan aja Bapak Ibu supaya dapat akun Pro ini. Nah, ini misalnya yang baru saya buat ya untuk kasih contoh, ada banyak di sini Bapak Ibu tapi saya tidak mau buka. Ya, ini misalnya contohnya saya ngeprom buatkan video menggambar seorang guru yang sedang sibuk administrasi. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau mau lebih detail misalnya buatkan, kita ubah ya. Buatkan seorang guru yang sedang sibuk administrasi sambil mengatakan
Semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu guru mengajar. Nah, namun sayangnya Bapak Ibu, kalau kita di VO3 ini dia akan banyak menghabiskan waktu. Nah, ini jawabannya yang kemarin ya Bapak Ibu ya yang mau untuk membuat video. Nah, ada banyak hal lagi yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya untuk mengintegrasi ini. Ya, misalnya yang terakhir Bapak Ibu sambil menunggu VO3-nya selesai, kita mau membuat lagu yang Bapak Ibu sudah mungkin eh, pernah mengenal yang namanya Suno AI. Misalnya peserta didik kita mau project akhirnya itu adalah membuat lagu atau menyimpulkan pembelajaran berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Misalnya mereka sedang belajar tata surya. Nah, Bapak Ibu bisa ke sini, anak-anak bisa membuat projectnya melalui Suno AI. Nah, Suno AI, maka Bapak Ibu bisa ke sini Bapak Ibu. Nah, ke sini ya. Lalu buat musik sendiri. Suno AI, klik aja Suno AI Bapak Ibu yang belum punya akun nanti buat akunnya aja ya Bapak Ibu ya. Eh, buat akunnya gampang Bapak Ibu ya. Up aja baru masuk email ya. Karena saya sudah punya akun, Bapak Ibu bisa langsung kalau di sini continue by Google ya. Oke. Baru di sini saya misalnya menggunakan akun Cybermind. Oke, saya menggunakan akun saya yang lain ya Bapak Ibu ya. Suno AI. Ini juga salah kita mengintegrasikan AI dalam pembelajaran ya. Suno AI. Oke, kita saya akan share screen Bapak Ibu. Share screen. Oke. Sambil nanti menunggu yang dari VO3 tadi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, create baru kita login dulu. Baru kita, kalau saya langsung ke akun email saya secara akun saya yang ini. Oke, baru setelahnya kita masuk ke halaman ini nanti Bapak Ibu ya, kita masuk ke halaman ini, kita akan masuk ke create. Nah, create. Nah, ada dua ya Bapak Ibu ya. Kalau simple, lihat di sini Bapak Ibu ada simple dan ada custom. Nah, yang custom ini artinya kita buat sendiri liriknya. Nah, Bapak Ibu boleh juga melalui ChatGPT buat sendiri lagunya dari kita. Atau yang mau yang simple, kita hanya memberikan misalnya apa namanya ini, misalnya kita kasih judulnya saja baru dia yang buat. Nah, Bapak Ibu misalnya di sini eh, lagu belajar tata surya. Nah, baru kasih koma Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kalau kasih koma kasih selanjutnya itu jenis musiknya apa? Misalnya pop, baru koma juga boleh eh, berapa Mbps ya, 80 bit per menit. Nah, 80 bit per menit ya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu create Bapak Ibu. Maka dia akan memberikan kita sebuah lagu nanti untuk belajar tentang eh, lagu belajar tata surya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Yang belum punya akun nanti boleh chat saya secara pribadi, nggak apa-apa. Saya coba ini nanti ya karena waktunya juga sedikit mepet nih. Eh, untuk eh, Bapak Ibu nanti belajar buat akunnya yang belum ada akun ya nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa buat akun sendiri ya. Kalau nggak, kalau mau dibantu nanti Bapak Ibu boleh menyampaikannya ya. Nah, baru setelahnya kalau sudah ini loading nanti baru kita bisa memutar lagunya ya. Dan di sini, oke. Nah, kurang lebih lagunya seperti ini Bapak Ibu. Nah,
Nah, lalu Bapak Ibu kalau kita ingin untuk download ya download maka kita klik titik tiga ini Bapak Ibu sorry titik tiga baru download yang pilih yang MP3 ya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke ini nggak bisa kita ke perpustakaannya kita coba lihat ini adalah kalau kita ke perpustakaan berarti karya-karya yang sudah kita buat misalnya sebelumnya ya. Misalnya saya kirim, misalnya download di sini, baru download, pilih yang MP3. Nah, begitu kurang lebih kalau kita mengaplikasikan tentang AI ini di dalam pembelajaran, khususnya dalam membuat lagu. Ya, setiap pembelajaran sekarang juga saya buat ya Bapak Ibu ya, misalnya bangun ruang, tata surya, ya. Saya juga pernah buat ya gerhana, ya sumber daya alam supaya anak-anak itu bisa menghafal pembelajaran melalui lagu. Nah, baik Bapak Ibu, terakhir kita lihat hasil dari VO3 tadi. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun misalnya, oke, sudah punya sebentar. Keep up the spirit, teachers, in teaching. Oke. Nah, ini sudah Bapak Ibu, tapi dia dalam bahasa Inggris ya. Tadi saya belum settingnya. Nanti Bapak Ibu boleh coba di dalam bahasa Indonesia ya. Ini, yang ini. Lalu Bapak Ibu ke sini. Ini prompt kita tadi ya Bapak Ibu ya. Belum saya setting untuk bahasa Indonesia ya. Nah, ini lagi Bapak Ibu ya. Keep up the spirit, teachers, in teaching. Nah, itu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang mau membuat video Keep up kembali the spirit, ya. teachers, in teaching. Nah, Bapak Ibu, demikian untuk integrasi coding dan KA ini masih banyak yang perlu kita eksplor lagi, Bapak Ibu. Mungkin juga Bapak Ibu punya pengalaman sendiri dalam pembelajaran, sekiranya juga itu semakin mempertajam ilmu ataupun pengetahuan Bapak Ibu tentang coding dan AI ini. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali.